Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi Pak Edi. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah. Baik Pak Edi. Alhamdulillah, murid-murid Pak Edi memang hebat-hebat. Semoga nanti semuanya jadi orang hebat. Amin. Masih ingat yel-yel SD kita? SD Negeri 2 Sambong. Nah, agar kita juga tahu visi SD 2 Sambong, kita ingatkan yel-yelnya. Kalau Pak Edi bilang SD Negeri 2 Sambong, jawabnya hebat. Itu yang pertama. Kalau yang kedua, kalau Pak Edi bilang SD Negeri 2 Sambong, jawabnya religius, cerdas, terampil, berbudaya. Yes. Bisa? Cerdas, terampil. Oke, saya ulangi. Kalau Pak Edi bilang SD Negeri 2 Sambong, jawabnya pertama hebat. Hebat. Oke, kita coba yuk. SDN Negeri 2 Sambong. Hebat. SDN Negeri 2 Sambong. Religius, cerdas, terampil, berbudaya. Yes. Tepuk tangan. Tak ulangi, biar semangat. Yuk. SD Negeri 2 Sambong. Hebat. SD Negeri 2 Sambong. Religius, cerdas, terampil, berbudaya. Yes. Tepuk tangan. Yes. Nah, terima kasih. Itu sekalian sebagai yel-yel SD kita juga bisa menghafal visi SD kita, yaitu religius, cerdas, terampil, dan berbudaya. Baik, agar kegiatan pelajaran hari ini berjalan dengan baik, mari kita berdoa dulu. Mohon Mas Hayan, ketua kelasnya, untuk memimpin dulu berdoa teman-teman semuanya. Yuk. Ya Pak, siap. Ayo teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Di tempat duduk, siap, gerak. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Terima kasih Mas Hayan. Anak-anak, di setiap kegiatan, awali kegiatan itu dengan berdoa. Karena dengan doa, ud'auni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, niscaya akan aku kabulkan. Nah, maka di setiap kegiatan jangan lupa kita harus berdoa agar kegiatan yang kita laksanakan senantiasa mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini apa masuk semua? Mbak Andri ada? Hadir. Mbak Amin ada? Mbak. Yang kemarin enggak masuk karena sakit, Mbak Heri ada? Sudah, ada. masuk. Ada. Semua masuk ya? Masuk, Pak. Sudah Pak, masuk semua Pak. Alhamdulillah, berarti hari ini tidak ada yang tidak masuk. Sehat semua, semoga kita tetap sehat. Nah, hari ini kita masih di tema 1, indahnya kebersamaan, tapi masuk pada subtema 3, bersyukur atas keberagaman. Nah, sebagai wujud rasa syukur dan wujud nasionalisme kita, mari kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Mari kita bernyanyi bersama. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku
kasih. Baik, Garuda Pancasila ini termasuk lagu nasional. Kita harus punya rasa nasionalisme di tengah keberagaman bangsa Indonesia. Pada hari ini saya akan menyampaikan tujuan pembelajaran pada hari ini. Yang pertama, tujuan pembelajaran hari ini dengan nomor 1, dengan menyimak tulisan, siswa mampu memilih gagasan pokok dan gagasan pendukung setiap paragraf dari teks tulis dengan mandiri. Nomor 2, dengan menyimak teks lisan, siswa mampu menyusun gagasan utama dan gagasan pendukung setiap paragraf dari teks tulis dalam bentuk peta pikiran dengan tepat. Yang ketiga, dengan diskusi dan membaca, siswa mampu mengumpulkan informasi, pengalaman, sikap menghargai makanan tradisional sebagai identitas bangsa Indonesia dengan sistematis. Yang keempat, setelah diskusi dan membaca, siswa mampu membuat laporan pengalaman, sikap menghargai makanan tradisional sebagai identitas bangsa Indonesia dengan sistematis. Yang kelima, dengan percobaan. Nah, ini nanti kita melakukan percobaan. Siswa mampu membuktikan sifat-sifat bunyi memantul dan menyerap dengan lengkap. Yang keenam, yang terakhir, dengan percobaan, siswa mampu menganalisis percobaan tentang sifat-sifat bunyi memantul dan menyerap dengan sistematis. Masih ingat tentang keberagaman bangsa Indonesia? Masih Pak Edi. Masih pelajaran sebelumnya tentang keberagaman kemarin yang kita pelajari bersama tentang keragaman budaya Indonesia yang sangat beragam seperti alat musik, terus tarian tradisional, masih ada Senjata Pak Edi. apalagi itu? Senjata. Coba yang dulu kita pelajari apa saja? Tari. Ada senjata tradisional Pak Edi. Senjata tradisional. Ada Apalagi? rumah. Baju. Ada. Rumah. Kain. Upacara tradisional. Makanan. Nah, salah satunya lagi adalah makanan tradisional. Kalau bisa menyebutkan ini namanya apa misalkan. Nah, coba saya ingin bertanya. Nah, pada Mbak Andri, ya, kira-kira apa namanya ini? Itu Bikang. Apa? Bikang. Bika. Bikang. Roti, Pak, roti. Kita lihat. Apa? Nah, betul. Ini Bika. ternyata Bika Ambon. Coba kalau yang ini. Nah, apa? Mbak Afin? Saya Pak. Saya Pak. Pak Mas Hayan, yuk. Itu ayam yang paling keras Pak. Ayam, yang Pak, paling ayam. keras. Ayam batu tuh. Batu. Wah, kita lihat ayam batutu. Ayam Nah, batutu. dari Bali. Nah, ini biasanya Aku Pak tahu itu Pak. sudah Aku tahu Pak. semuanya. Aku Ini pernah siapa? makan Pak Ayo. Edi. Pak, paling suka Aku itu. pernah Saya, Pak, makan. saya, Pak. Siapa? Anu, Mas Hari. aku Ayo asem. Mas Hari. Empek-empek. Empek-empek. Kita lihat apa betul. Wah, betul. Enak itu Pak Edi. Paling Enak Pak Mbak. Edi itu Pak Edi. Aku pernah makan. Empek-empek. Pernah makan ya? Pernah Iya. kok, Pak. Mas Hari senengane Wah, mak masih banyak makan Ya iyalah. makanan Wah, tradisional. aku Ada di mau Indonesia. tahu tunanya Kak Edi. Ada. Nasi pecel loh. Tuh, Masih pecel pecel. Madiun. Aku mau tahu itu tuna. Mas Hari itu asalnya dari Madiun. Itu betul Mas Hari. Di sana ada pecel Madiun ya? Loh, saya enggak, Pak. Oh, yang Mas Hayan ya? Mas Hayan. Kalau yang dari Madiun, Iya, asalnya Madiun Mas saya Hayan ya? asalnya Madiun Pak. Mas Ya benar Hayan. betul, Pak. Oh, di sana pecelnya enak sekali ya? Enak Pak. Sarapan pecel terus Mas Hayan, Pak. Iya. Nah, kalau Pak Edi dulu dari Pacitan. Kalau di Pacitan itu ada jenang dodol Pacitan, ada tahu tuna Pacitan. Nanti masih banyak. Kalau nanti bisa mampir ke rumah Pak Edi bisa.
Pak, Boleh mau main tahu ya, Pak, ya? tunanya. Boleh, sangat boleh. Nanti lek main dikasih loh Pak ya. Nah, Iya, iyalah, Gratis ya Pak. Pak ya. Aku besok ke rumahnya Pak Edi dikasih tahu tuna ya. ya, pokoknya kalau mau ke Semua rumah ke Pak sana Edi, boleh ya, saya Pak, ya? beri Pasti Yoyo nanti ke sana ya Pak ya. Lebaran Iya. ya. Nanti untuk bareng-bareng. agar kita mudah mengingat makanan tradisional. Nah, agar kita mudah mengingat tadi ada Bika Ambon, ada apa tadi? Pecel Madiun, ada ini saya mencoba, Pak Edi mencoba membuat sebuah lagu. Indonesia kaya suku dan budaya, termasuk makanan tradisionalnya. Bersyukur kepada Tuhan atas segala limpahan keragaman dari kebanggaan. Ada gudeg, Dari Jogja, papeda dari Papua, ketoprak dari Timur Surabaya. Mau kalau saya putarkan videonya Pak Edi? Mau, Mau, Pak. Pak Edi berusaha membuat video tadi malam, tapi ya sekedarnya saja, ya biar mudah hafal kita dengan keberagaman makanan tradisional yang ada di Indonesia. Yuk kita lihat videonya. Yuk. Kita nyanyi bersama ya. Duh, Pak Edi. Sama Pak Edi. Ada dapat Pak Edi. Pak Edi bisa Pak Edi muncul. Pengiring Pak Edi ya itu ya penyanyi. Hebat Pak Edi. Indonesia kaya suku dan budaya, termasuk makanan tradisionalnya. Bersyukur kepada Tuhan atas segala limpahan, keragaman jadi kebanggaan. Ada gudeg dari Jogja, papeda dari Papua, ketoprak dari Jakarta, Timur Surabaya, ayam betutu Bali, kerak telur Betawi, semuanya kekayaan negeri ini. Sate Bulayak Mandalika, Bika Ambon, Sumatera Utara, semuanya kekayaan Nusantara. Indonesia kaya akan suku dan budaya, termasuk makanan tradisionalnya. Sama ya. Mari kita bangga atas keragaman yang ada di Indonesia. Indonesia kaya suku dan budaya, termasuk makanan tradisionalnya. Bersyukur kepada Tuhan atas segala limpahan, keragaman jadi kebanggaan. Ada gudeg dari Jogja, papeda dari Papua, ketoprak dari Jakarta, rujak Timur Surabaya, ayam betutu Bali, kerak telur Betawi, semuanya kekayaan negeri ini. Sate Bulayak Mandalika, Bika Ambon, Sumatera Utara, semuanya kekayaan Nusantara. Aku bangga keragaman Indonesia. Terima kasih. Pak Edi, saya boleh nyanyi enggak Pak Edi? Iya, nanti nyanyi bersama-sama lagi bisa. Namun kita, bagaimana lagunya tadi? Enak tidak? Enak, Pak Edi. Nanti Pak Edi ya. suaranya Pak Edi itu seperti penyanyi itulah Pak Edi yang Kus Plus itulah Pak Edi. Ya, saya hanya hampir mirip lah, mirip. Ya, nanti setelah kus-kus nih Pak Edi bisa, ya. Nah, nanti Edi nyanyi lagi. nyanyinya nanti ya, Mbak Fitri. Ya Pak, siap. Nanti.
Nanti kalau bisa kita lombakan enggak apa-apa. Kita nyanyi ini agar mudah menghafal makanan tradisional yang ada di Indonesia. Iya, Pak. Ya, Pak, siap. Baik, anak-anak, sekarang Pak Edi ingin anak-anak membentuk kelompok. Nah, kelompok. Ini kita ada 12, berarti kita buat 3 kelompok. Masing-masing berarti berapa, Mbak Fitri? 4, Pak. 4. Ada yang 3, Pak. 4 orang ya, kalau 12 ini dapat 4. Nah, karena kita akan mempelajari tentang ini berdiskusi. Nah, berdiskusi tentang cerita. Ini ada sebuah cerita, bisa dilihat? Siapa? Bisa, Pak. Nah, di sini mari berdiskusi dengan kelompokmu dengan cerita yang ada dengan judul Dodol Betawi Mak Salmah. Nah, sekarang saya ingin minta tolong kepada Mbak Andri. Nah, tetapi ketika Mbak Andri nanti membaca, yang lain simak dengan teliti. Tujuannya dengan menyimak nanti kita akan menemukan gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam cerita ini. Siap, Mbak Andri? Siap. Mbak Andri, silahkan paragraf Siap, pertama Pak. dibaca Mbak Andri, mohon. Iya. Dodol Betawi Mak Salmah. Dodol sebentar lagi Kota Jakarta akan berulang tahun. Seperti tahun-tahun sebelumnya, Mak Salmah menerima banyak pesanan. Mak Salmah adalah pembuat dodol tradisional Betawi di kampungnya. Biasanya ketika menyambut ulang tahun Kota Jakarta, banyak pertokoan yang mengadakan festival Betawi. Makanan Betawi menjadi jajanan di festival. Kerak telur, bir pletok, dan dodol Betawi menjadi primadona makanan dalam menyambut Dirgahayu Jakarta. Ya, Sudah, Pak. terima kasih Mbak Andri. Sama-sama. Berikutnya paragraf kedua. Ayo Mbak Fitri, tadi yang mau nyanyi, sekarang baca dulu, biar yang lain Ya, menyimak. Pak. Sudah sejak seminggu yang lalu, Mak Salmah bekerja keras. Ia dan beberapa ibu-ibu tetangganya membuat adonan dodol. Ketan, gula merah, gula pasir, dan santan dicampur menjadi satu. Membuat dodol Betawi membutuhkan kerjasama. Tidak hanya perempuan, laki-laki pun terlibat dalam pembuatannya. Biasanya Mak Salmah dan ibu-ibu menyiapkan bahan, memarut kelapa, dan menumbuk beras ketan. Adonan dituang kawa ya Pak itu. Lalu diaduk hingga kental. Proses mengaduk ini dilakukan terus-menerus selama 8-12 jam. Pembuatannya memang berat dan lama. Oleh karena itu, pembuatan dodol Betawi membutuhkan kerjasama. Nah, lama ya membuat dodolnya ternyata. Iya, Pak. 12 jam. 8-12 jam. Wah, ternyata untuk membuat rasa enak, citra rasa enaknya itu butuh lama. Coba sekarang paragraf yang ketiga, Mas Edi. Bisa? Ayo, Mas Edi. Graf Atau yang lain, silahkan. Siapa? Ayo, yang mau. Saya, Pak. Siapa? Saya. Oh ya, silahkan. Mas Untuk Hari. memenuhi pesanannya, Mak Salmah selalu melibatkan tetangga-tetangganya. Mak Salmah ingin rezeki yang diperolehnya dari dodol Betawi tidak dirasakannya sendiri. Mak Salmah juga ingin dodol Betawi selalu dikenal. Ia ingin warga di sekitarnya juga ikut melestarikan makanan tradisional milik kampung sendiri. Dodol Betawi Mak Salmah ikut melestarikan budaya, memupuk kerjasama, serta menjalin keakraban antar warga. Sudah, Pak? Ya, terima kasih. Terima kasih Mas Hari. Iya, Pak. Nah, sekarang secara kelompok yang sudah kita buat ini, silakan anak-anak berdiskusi, menemukan gagasan pokok dan gagasan pendukung di setiap paragraf. Ini ada berapa paragraf, Mbak Heri?
Ya 3, Pak. Ada 3 paragraf. Nah, ini nanti kita cari paragraf 1, paragraf 2, dan paragraf 3. Silahkan lakukan diskusi. Ayo, semua diskusi. Sekarang kita mulai dari sekarang berdiskusi. Lembar LKPD saya kok nggak ada, Pak. Bentar, memang belum saya bagikan. Diskusi dulu. Oh, Nah, saya ini cari-cari nggak ada. ini saya sambil saya bagikan lembar LKPD-nya. Yuk, diisi ya. Yuk, Ya, diskusikan. Iya, Aktif. Pak. Aktif semua ya. Gimana? Ada kesulitan? Enggak, Pak. Aku bisa. Bisa? Bisa. Bisa, Pak. Ini ada Bisa, yang kesulitan Pak. dalam mengisi lembar LKPD. Pak. Tapi Pak. ingat, yo, semua silahkan dituliskan pada LKPD, gagasan pokok dan gagasan pendukung. Nah, harus perlu diingat. Nih, pelajaran yang kemarin. Coba minta tolong dibacakan saya ini, Mbak Herlina. Nah, ini tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung. Bisa Ya. tolong dibacakan? Ya, Pak, bisa. Yuk. Setiap bacaan biasanya berapa paragraf memiliki gagasan pokok yang dibantu oleh gagasan pendukung. Gagasan pokok adalah ide utama yang dibahas dalam suatu bacaan yang dapat berupa kalimat inti atau pokok paragraf. Gagasan pendukung adalah uraian atau tambahan informasi untuk gagasan pokok. Nah, Berikut cukup. ya. Cukup, coba diteruskan oleh Mbak Tesri. Yuk. Langkah-langkahnya dalam menentukan gagasan pokok. Bisa Mbak Tesri? Saya, Atau Pak. yang... Oh ya, silahkan. Yang mana, Pak? Langkah-langkah, berikut langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk menentukan gagasan pokok. Coba caranya bagaimana? Berikut langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk menentukan gagasan pokok. Yang pertama, bacalah paragraf dengan cermat. Cermati kalimat pertama dan terakhir. Apakah kalimat pertama merupakan gagasan pokok atau gagasan penjelas? Apakah kalimat kedua yang merupakan gagasan pokok? Teruslah membaca kalimat hingga gagasan pokok paragraf ditemukan. Yang terakhir, ingat gagasan pokok sebagai isi atau inti paragraf dapat terletak di awal, dan akhir, atau di seluruh paragraf. Iya, terima kasih. Itu dalam cara menentukan gagasan pokok dan pendukung. Yuk, lanjutkan diskusinya untuk menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung. Yuk, ada yang masih kesulitan? Tidak? Kalau tidak, yuk. Sudah semuanya? LKPD-nya sudah terisi? Bagaimana Mbak Devia? Kurang sedikit. Oh, kurang sedikit. Ayo. Yuk. Nah, coba punyanya kelompoknya Mas Hari sudah? Sudah, Pak. Kelompoknya Mbak Herlina sudah? Sampun, Pak. Kelompoknya Mas Hayan bagaimana sudah? Halo Mas Hayan, kelompoknya bagaimana? Sudah, Pak. Sudah? Sudah. Siap tampil? Pak. Kelompok Siap. saya sampun, Pak Edi. Nah, kalau sudah, coba kelompoknya Mbak Herlina. Nah, siapa yang mewakili atau Mbak Herlina sendiri maju? Ya, Ayo. saya coba maju ya, teman-teman. Nah, sampaikan paragraf pertanyaan di LKPD di nomor 1. Yuk, setelah menyimak bacaan dodol Betawi, Mak Salma, pilihlah gagasan pokok dan gagasan pendukung paragraf 1. Yuk, silahkan. Oke, Pak. Terima kasih. Nomor 1, paragraf 1, gagasan pokoknya adalah Mak Salma adalah pembuat dodol tradisional Betawi di kampungnya. Terus gagasan pendukungnya, sebentar lagi Kota Jakarta akan berulang tahun.
Satu Ya. lagi, seperti tahun sebelumnya, Mas Salma menerima banyak pesanan. Dan yang satunya adalah ketika ulang tahun, banyak pertokoan yang mengadakan festival Betawi. Sampun, Pak. Iya, terima kasih. Yuk, mari kita kasih semangat. Kalau saya bilang kasih semangat, jawabnya prok 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 ba, prok 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 gus. Bagus. Yuk, kasih semangat. Ba, gus. Bagus. Nah, nanti begitu ya. Kalau Oke, kelompok Pak yang Edi. lain tampil, Iya, nanti Pak. kasih semangat. Yuk, berikutnya di paragraf kedua. Kelompok saya, Pak Edi. Kelompok Mbak Devias ya, paragraf Oke, 2. Oke, siap. silahkan. Mbak Oke. Devia, maju ya. Oke, matur suwun. Teman-teman, saya akan membacakan hasil diskusi dari kelompok 2. Paragraf 2, gagasan pokoknya pembuatan dodol Betawi memang berat dan lama. Untuk gagasan pendukungnya ada 5. Yang satu, pembuatan dodol Betawi membutuhkan kerjasama. Yang Bagus. kedua, sejak seminggu Mak Salma bekerja keras. Yang ketiga, Mak Salma dan beberapa ibu-ibu membuat adonan dodol. Yang Ya. keempat, bahan dodol berupa ketan, gula merah, gula pasir, dan santan. Kemudian yang terakhir, proses mengaduk dilakukan terus-menerus selama 8 sampai 12 jam. Sampun, Pak Edi. Bagus, kasih semangat. Bagus. Bagus. Terakhir, paragraf ketiga. Ayo, kelompoknya Pak Hayan sudah siap? Siap, Pak. Oke. Pak Edi, saya izin ke kamar mandi, nggih. Oh ya, nggih, silahkan. Ya. Mas Hayan. Terima kasih, yuk. Pak Edi. Teman-teman, saya akan menyampaikan hasil diskusi dari kelompok kami. Gagasan pokok paragraf ketiga adalah dodol Betawi Mak Salma ikut melestarikan budaya, memupuk kerjasama, serta menjalin keakraban antar warga. Gagasan pendukungnya, yang pertama, Mak Salma ingin rezeki yang diperolehnya dari dodol Betawi tidak dirasakan sendiri. Gagasan pendukung kedua, Mak Salma juga ingin dodol Betawi selalu dikenal. Itu teman-teman hasil diskusi kelompok kami. Bagus. Ayo kasih semangat lagi. Kasih semangat. Bagus. Masalah. Semangat. Semuanya sudah menampilkan hasil diskusinya. Terima kasih, semuanya hebat, semuanya bisa semangat dan hasilnya juga bagus-bagus semuanya. Nah, berikutnya kita akan masuk ayo menulis dan berdiskusi. Nah, kita akan masuk di ayo menulis dan berdiskusi. Kita kembali ingat bahwa keragaman budaya Indonesia seperti yang tadi di awal kita sudah sampaikan, di antaranya adalah makanan tradisional yang menjadi identitas bangsa. Nah, sekarang kalau tadi berempat, sekarang silahkan berpasangan. Nah, dua-dua. Bisa? Dua-dua ya, Pak? Ya, dua-dua. Nah, silahkan berdua-dua. Namun sebelumnya, ayo kita tulis apa yang ada di bukumu ini, ada di buku siswa. Nah, ini. Ayo menulis. Tahukah kamu bahwa banyak sekali makanan khas daerah di negeri kita? Berikut adalah beberapa contohnya. Ayo kita kenali beberapa di antaranya. Yuk, tolong. Untuk ini misal ada ini apa yang pertama? Anak-anak? Gejamblang. Coba bacakan dulu
Halo Mbak Devia, coba. Oh, Mbak Devia ke belakang ya? Mbak Devia ke kamar mandi, Pak. Kamar mandi, coba Mbak Afin bacakan Ya. yang pertama. Nasi sego jamblang. Nasi Ya. jamblang adalah dalam bahasa Indonesia adalah makanan khas dari Cirebon, Jawa Barat. Nama jamblang berasal dari nama daerah di sebelah barat kota Cirebon. Sudah, Pak? Ya. Lanjut. Yo, cukup. Oh, Coba cukup. ke yang dari Madiun tadi siapa ya? Mas Hayan. Iya. Coba Mas Hayan. Oh, Iya. yang terkenal dengan nasi pecel ini. Mas Hayan tiap hari makan nasi Iya. pecel. Ya. Nasi pecel adalah sarapan kesukaan masyarakat Madiun, Jawa Timur. Tuh, betul toh. Masyarakat kesukaannya nasi pecel. Enak ya Pak Hayan? Mas Hayan? Enak, Pak. Sehat, Pak. Banyak sayurnya. Oh, banyak sayurnya. Iya. Nah, ini tolong sekarang yang ketiga. Yang lain sambil menulis ya. Iya, Pak. Silahkan, yang sego jamblang ditulis, nasi pecel ditulis. Sekarang saya pengen dibacakan dulu, biar sambil menulis oleh Mbak Andri. Yuk, lontong sayur. Lontong sayur sangat mudah kamu temui di Jakarta dan Jawa Barat sebagai menu sarapan favorit. Iya. Yuk, itu ya lontong sayur menu favorit. Berikutnya yang nasi kerawu. Tolong Mas Hari. Nasi kerawu adalah makanan khas Kota Gresik yang terbuat dari campuran nasi dan daging sapi dengan kadar minyak yang cukup tinggi. Nah, nasi kerawu itu makanan khas dari Gresik, Pak. Gresik. Terakhir nasi gudeg. Ayo, ada yang dari Jogja ini? Enggak ada, Pak. Kemarin saya dari Jogja, Pak. Oh, dari Jogja. Apa Iya. acaranya? Jalan-jalan, Pak Edi. Nah, ini ada nasi gudeg. Nah, ini khas dari Jogja. Coba kamu bacakan. Ya, Kalau begitu. ya Pak. Nasi gudeg atau dalam bahasa Jawa disebut sego gudeg adalah makanan favorit di Yogyakarta. Betul. Baik. Semua sudah menulis? Sudah, Pak. Ya, Pak. Sudah selesai semuanya? Nah, Sudah. sekarang tanya lagi. Tanya dengan pasanganmu. Mungkin ada yang di antara di sini belum tertuliskan. Tulis di catatanmu. Nah, tentang makanan khas tradisional yang ada di Indonesia. Yuk, silahkan ditulis. Kemudian Pak Edi akan membagikan LKPD-nya, LKPD untuk kegiatan ini. Nah, silahkan dituliskan jawabanmu pada lembar LKPD yang saya bagikan ini. Ayo, sudah dapat semuanya? Sudah, Pak. Nanti silahkan kalau sudah nanti kita tampil di depan lagi. Siap? Siap. Ada yang kesulitan mungkin? Tidak, Pak. Sudah Loh, jelas. tanyakan. Gali lebih jauh, gali lebih dalam. Silahkan saling bertanya. Yuk, mungkin tahu ini. Nah, mungkin makanan ini dari sini. Nah. Sudah? Ya, Pak. Nah, kalau sudah, sekarang kita tampilkan di depan. Nah, ini tadi kamu sudah melakukan diskusi. Nah, dari diskusimu, pernahkah kamu mencoba? Nah, apa yang pernah dicoba dimakan? Misalkan Mbak Andri pernah makan apa? Nah, pernah makan tradisional? Nasi pecel, Pak. Nasi pecel. Nah, punya seperti Mas Hayan itu ya? Iya. Mbak Afin pernah makan apa? Kenapa makan itu? Nasi pecel juga. Nasi pecel juga. Oh, khas. Bukan. Enggak.
Aku nggak jadi makan nasi pecel. Apa? Nasi itu betutu, ayam Betutu. betutu. Oh, pernah ke Iya, Bali? pernah. Ada lagi yang pernah punya cerita makan makanan tradisional? Siapa? Makan gudeg, Pak. Gudeg. Oh, Ya, Mbak Ayu pernah ke Jogja? pernah, tapi di sana nggak makan gudeg. Makan gudegnya malah di rumah, Pak. Nah, banyak sekali makanan tradisional. Ya, sudah semua LKPD-nya? Pak. Ya, Nah, Pak. Sudah. Kalau begitu, nomor 1. Ini saya minta tolong untuk Mas Hari, pertanyaan nomor 1. Iya, Pak. Ya. Sebentar. Tak bacakan. Oke. Setelah berdiskusi dan Setelah membaca, berdiskusi dan membaca, tulislah informasi yang kamu peroleh tentang makanan tradisional beserta daerah asalnya yang kamu ketahui, minimal 3. minimal 3. Coba, Mas Hari. Gudeg dari Jogja. Nasi Nasi pecel dari Madiun. Ayam Terus. betutu dari Bali. Ya. Betul, Pak ya? Betul. Oke. Ya, berikutnya kelompok 2 langsung jawabannya. Saya ingin Mbak Fitri. Ya, yang Ya, Pak. Yo. Ya, rujak cingur, Pak, dari Surabaya. Kalau Bika, Ambon ini dari Medan. Ya. Dan papeda, Pak, dari Papua. Baik, betul. Berikutnya kelompok 3. Yang saya pengen tadi pasangannya Mbak Ayu. Cukup Mbak Ayu. Ya, apa, Pak? 3 saja. Ya. Kerak telur dari Jakarta, terus ayam Ah. betutu, katanya Mas Hari tadi, dari Bali. Ya. Lagi dodol, Pak, dari Jawa Barat. Dodol dari Jawa Barat. Baik, yuk kasih semangat tadi. Masih ingat? Kasih semangat. Nah, Bagus. Sekarang di Bagus. yang kedua. Ini pertanyaan kedua saya pengen Mbak Tesri. Yuk. Itu ada gambar. Nah, itu ada 2 gambar. Dari mana asalnya, Mbak Tesri? Ya, Gambar Pak. 1. Gambar yang pertama itu gudeg dari Jogja. Gambar Betul. kedua Bika Ambon dari Medan, Sumatera Utara. Betul. Yang pertama gudeg dari Jogja, yang kedua Bika Ambon dari Medan, Sumatera Utara. Baik, yang ketiga sekarang. Ini agak panjang memang. Pertanyaan ketiga berdasarkan pengalaman. Nah, pengalaman makan tadi. Coba saya pengen yang Pak Edi, saya Ya. izin ke belakang. Oh ya, silahkan Mbak Fitri. Pertanyaan jawaban kelompok 1. Oh, yang tadi berpasangannya dengan Mbak Afin. Coba tadi, silahkan. Iya, Pak. Sebentar ini loh, Pak, jawabannya dibawa sama siapa ini? Ya, coba Ya. langsung jawabannya saja. Oh ya, saya pernah makan nasi pecel khas Madiun. Oh, tadi Ketika tahu. saya Betul. pergi ke rumah kakek di Madiun. Ternyata rasanya enak sekali dan khas banget. Terus Sikap sikapnya? saya terhadap makanan tradisional tetap menghargai dan bangga adanya keberagaman karena sebagai identitas bangsa Indonesia, Pak. Terima kasih Mbak Afin. Coba kalau milik Mbak Andri. Ya, saya pernah makan ayam betutu khas Bali. Ketika saya diajak wisata ke Bali bersama keluarga, rasanya enak dan gurih pedas. Saya kagum dan sudah sepantasnya kita bangga akan keragaman makanan tradisional Indonesia. Wah, Mbak Andri pernah ke Bali ya? Pernah, Pak. Ya, di sana banyak juga tidak makanan tradisional banyak di sana, termasuk tariannya luar biasa ya Mbak Andri di sana. Iya. Asik kalau di sana. Baik, coba sekarang yang pengen miliknya Mbak Heri. Yo. Nggih, Pak. Nah. Saya pernah makan makanan khas sate Madura. Waktu saya diajak ke kota dan berhenti di pinggir jalan yang ada di warung tenda sate Madura.
Ternyata sate Madura ada di mana-mana. Sikap saya terhadap makanan tradisional senang dan bangga serta tetap menghargai keragaman. Iya. Itu, Pak. Terima kasih. Yuk kasih semangat lagi, kasih semangat. Ba. Bagus. 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 Oke, terima kasih. Anak-anak sudah menyelesaikan LKPD yang kedua dengan bagus. Berikutnya, sesuai dengan apa yang saya informasikan kemarin, hari ini kita akan melakukan percobaan. Dari beberapa makanan tradisional, ada yang ditawarkan ini. Coba, di beberapa daerah, makanan tradisional ditawarkan penjual dengan berkeliling kampung. Terkadang mereka berteriak, membunyikan alat tawar makanan tersebut. Sate. Ada yang begitu. Nah, mari kita mengingat kembali sebelum melakukan percobaan. Alat-alatnya kemarin yang saya suruh bawa, sudah membawa semuanya? Sudah. Nah, Ada apa saja? Ada apa saja? Besi, kaca, bawa? Ya, bawa, ada, Pak. Saya Bagus. Kapas. bawa seng, Pak. Saya bawa kapas, Pak. Nah, saya bawa coba spon. untuk mengingat kembali, tolong ini dibaca oleh Mas Hari. Segala macam bentuk bunyi. Coba, yuk. Segala macam bentuk bunyi berasal dari benda yang bergetar. Getaran dari suatu benda akan mengakibatkan udara di sekitarnya bergetar. Getaran tersebut menimbulkan gelombang bunyi di udara. Benda-benda yang bergetar dan menghasilkan bunyi disebut sumber bunyi. Bunyi dapat merambat melalui benda padat, cair, dan gas. Akan tetapi, bunyi tidak dapat merambat pada ruang hampa. Iya, Sudah, terima Pak. kasih. Nah, seperti janji kemarin, Pak Edi, kita akan melakukan percobaan. Nah, ini tujuan melakukan percobaan untuk membuktikan macam-macam bunyi pantul melalui percobaan. Ya, bisa melakukan percobaannya? Bisa, Pak. Bisa? Oke. Nah, untuk lebih tepatnya, coba cara melakukan percobaannya seperti ini. Nah, ini saya putarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar anak-anak semuanya? Sehat? Baik, pada kesempatan ini saya akan memberikan sebuah contoh bagaimana melakukan percobaan untuk melihat dan mengamati bagaimana sifat-sifat bunyi, yakni katakanlah demikian. Kemudian siapkan jam, detik jam. Tapi kalau Pak Edi ini pas enggak punya jam beker, saya menggunakan HP. Nanti kita mode, kita gunakan di jamnya ini. Nah, detaknya. Nah, ada detaknya seperti ini. Nah, lihat detaknya berbunyi. Nah, kemudian letakkan di ujung. Nah, untuk kita dengarkan. Kemudian kita coba dengarkan dari sini. Dan kita catat bagaimana hasilnya. Nah, itu. Nah, yang kuat atau yang lemah itu nanti. Jadi suara yang kuat itu menentukan bahwa pantulannya kuat. Dan yang tidak bersuara kuat berarti itu akan menyerap bunyi. Nah, bisa melakukan percobaan? Bisa, Pak. Nah, sekarang coba lakukan percobaan. Ini saya berikan LKPD terakhir hari ini. Nah, LKPD ketiga. Silahkan dijawab di LKPD-nya. Nah, dari percobaan tadi. Sudah, Pak. Sudah? Sudah. Sudah? Coba sekarang kelompoknya Mas Hari menjawab Ya, Pak. pertanyaan nomor 1. Setelah melakukan percobaan dan diskusi, tulislah 3 benda disertai sifatnya bunyi terhadap benda tersebut. Tadi saya sudah melakukan percobaan, Pak. Kalau mengenai kaca itu memantul, Pak.
Kalau mengenai gabus itu menyerap, Mm-mm. kalau mengenai seng itu juga menyerap, Pak. Hmm, Betul apa ya. salah, Pak? Bagus, betul. Oh, Terima kasih. yang mengenai seng. Ayo. Ini berarti yang mengenai seng itu kira-kira bagaimana? Nah, yang mengenai gabus menyerap, kalau mengenai seng, nah ini nanti bisa saling apakah betul hasil percobaannya, ya. Kemudian coba yang hasil laporannya dibacakan oleh yang nomor soal yang kedua, bacakan oleh Mas Edi. Mas Edi bisa? Mas di ke kamar mandi. Kamar mandi, siapa? Yo yang bisa. Ya. Yo, Mbak Apin bisa membantu? Yang mana, Pak? Laporan hasil percobaannya, soal nomor 2. Setelah melakukan percobaan, diskusi itu, Pak. Iya. Sebentar. Ini lo jawabannya, lo gak dijawab ya, Pak. Belum toh? Ayo. Belum. Ada yang bisa membantu? Mas Hari, lagi? Saya, Pak. Saya. Oke, yo. Laporan hasil percobaan. Nama percobaan. Namanya. Pemantulan dan penyerapan bunyi. Bagus. Tujuan percobaan membuktikan benda yang memantulkan dan menyerap bunyi, alat dan bahan. Bunyi mengenai kaca, bunyi terdengar kuat. Bunyi mengenai seng, bunyi terdengar kuat. Bunyi mengenai gabus, bunyi terdengar lemah atau pelan. Bunyi mengenai kapas, bunyi terdengar lemah atau pelan. Jadi kesimpulannya adalah bunyi apabila mengenai benda keras akan dipantulkan. Apabila mengenai benda lunak akan diserap. Bagus. Ya, Pak. Oke, terima kasih. Yuk kasih semangat lagi. Kasih semangat. Bagus. Bagus. Baik, terima kasih. Hari ini kita sudah melakukan percobaan. Sekarang saya akan membagikan kepada seluruhnya. Silahkan kembali ke tempat masing-masing. Nah, kita kerjakan evaluasinya. Nanti hasilnya langsung. Ini semuanya dalam bentuk pilihan ganda saja. Ya, silahkan dikerjakan. Yuk, selamat bekerja. Sudah, Pak. Sudah? Kumpulkan ya, Pak. Selesai, Pak. Sudah, saya koreksinya Kumpulkan di langsung. mana, Pak? Kumpulkan di mana, Pak? Gimana? Kumpulkan di mana? Langsung ke Pak Edi, sini. Ya, ini Pak, sudah. Ini, Pak. Nah, coba saya lihat. Wah, bagus. Nih, Mbak Andri 100. Mbak Alvin berapa ini? Wah, 100 juga. Nah, Mbak Norma. Wah, ini juga 100. Alhamdulillah. Saya, Pak. Saya berapa, Pak? Gimana, Mas Hari? Saya Sebentar. berapa, Pak? Mas Hari juga 100. Ayo Pak, istirahat. Terima kasih. Hari ini kita sudah menyelesaikan kegiatan. Anak-anak semuanya hebat semuanya. Sebenarnya pengen saya menyanyikan lagu, tapi waktunya sudah mau istirahat. Ya, Pak, istirahat. Nah, semoga kegiatan hari ini bermanfaat bagi kita semua. Saya punya tugas rumah untuk anak-anak semuanya. Silahkan nanti di rumah bertanya kepada Bapak Ibu orang tua di rumah, bertanya tentang makanan tradisional yang pernah dicicipi. Nah, tadi asalnya dari mana, kemudian tuliskan di bukumu. Besok saya cek ya. Untuk pelajaran besok kita akan mempelajari matematika tentang sudut bangun datar. Siap ya? Siap. Baik. Pak. Untuk itu, mari kita akhiri kegiatan ini dengan berdoa. Mohon Mas Hayan memimpin untuk berdoa. Baik teman-teman, marilah pelajaran hari ini kita tutup dengan doa. Tempat duduk siap gerak. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih Mas Hayan. Sekali lagi anak-anak, semoga kita senantiasa diberikan kesehatan sehingga dapat melakukan aktivitas dengan baik. Pak Edi akhiri, terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.